dan jalan kaki tuh belakangnya Milea, taunya nggak diambil shootnya. Pas nonton, kok nggak ada gue ya? Udah nggak apa-apa sih. Ketika kamu tampil tanpa persiapan, siaplah turun tanpa penghormatan, dia bilang kayak gitu. Orang introvert bisa jadi MC yang bagus nggak? Bukan bisa atau enggak sih sebenarnya, mau atau enggak gitu. Kalau orang itu mau, dia pasti bisa. Selamat datang di Eureka Talks. Yuk kita mulai. Selamat datang di podcast Eureka Talk, episode perdana. Dan langsung undang orang paling penting di Bandung. Bukan. Belum jadi. Belum. Ini buat pengenalan aja ya, buat Akang juga, buat teman-teman juga yang nonton. Podcast ini adalah program dari UKM PK, Penalaran dan Keilmuan UT Bandung. Dan sekarang kita sedang ngegerebek ngobras UT. Ngobras itu ngobrol apa sih? Ngobrol santai seputar UT. Sekarang singkatannya tuh saya lupa. Ngobrol santai seputar UT, dan ya karena ini ruangannya sangat keren sekali, sangat bagus, sangat mantap, ya kita pakai aja gitu. Dan di sini teman-teman yang bantuin kita antara lain dari UKM Krema. Krema itu singkatannya apa? Kreatif Media. Jadi emang pakar-pakar bikin podcast tuh ya, pakar-pakar media tuh adanya di sini juga. Jadi memang Kang, yang namanya kegiatan di UT memang banyak banget. Di sini kan ada S1, S2, dan itu memang kita usahakan menampung setiap need-nya mahasiswa. Oh Seperti gitu. itu. Kalau Kang sendiri kuliah di mana, namanya, status pernikahan? Oh enggak. Jangan. Enggak, masih anak lain 2000-an. Kalau aku Gaga, aku ini yang namanya Rangga, cuman biasa teman-teman manggilnya Gaga. Oke. Aku baru lulus juga di 2024 lalu, akhir tahun. Aku mantan mahasiswa jurnalistik UIN Bandung. Ada rencana untuk S2? Di UT ada S2 loh. Ada ya. Dan sekarang nih penerimaan mahasiswa baru emang lagi dibuka gitu. Oke. Kalau misalnya Akang mau daftar nih, kalau mau, maulah. Maksa. Jadi saya kesini sebenarnya ini buat daftar ya sebenarnya. Sebenarnya nanti komporin sih. Oke. Jadi kalau mau daftar bisa cek di websitenya UT atau di Instagramnya UT. Di sana infonya udah lengkap banget. Jadi saya nggak akan maksa sekarang. Silahkan dipikirkan lagi aja. Tapi yang pasti di sini ada S2-nya. Oke, siap. Oke, bagus. Kerjaannya apa kerjaan? Aku sekarang kerjaannya sih kalau untuk yang kayak setiap harinya yang dilakuin sih siaran radio. Aku siaran di RRI Pro 2 Bandung. Siaran apa kan? Siaran radio. Maksudnya bukan curhat? Oke. Nah, kalau mimbar subuh apa gitu? Mimbar bebas kali. Aku jangan dipancing Kang. Jangan ya. Di sini pada suka ya kalau kayak gitu-gitu ya soalnya. Jangan Gitu. Kalau untuk siaran programnya sih macam-macam ya biasanya megangnya. Bisa megang biasanya podcast juga. Terus kalau siaran malam biasanya siaran curhat itu kalau malam. Aku tuh namanya program itu Jaga Malam, Jangan Galau Malam-malam. Nah, ada edisi cerita penutup hari. Jadi biasanya kan kalau cewek-cewek tuh suka tuh biasanya kalau ditanya kayak how's your day gitu. Asik. Bener kan? Suka ya? Ntar coba aku tanya. Bener itu. Jadi itu tuh ada di Pro 2 tuh. Biasa aku bawa program itu juga. Terus selain curhatan apa lagi? Terus biasanya kalau siaran sore itu biasanya kalau siaran kayaknya musik info aja biasa. Info lifestyle. Kebetulan Pro 2 Bandung tuh sasaran itu anak muda 15-30. Jadi bahasnya seputar film, lifestyle, konser atau apapun. Terus biasanya ngobrol sama narasumber juga, talk show gitu, 30 menit doang biasa. Udah berapa lama jadi penyiar? Udah berapa lama? Aku untuk jadi penyiar tuh dari 2021, berarti 4 tahun. 4 tahun ya? Dengan skill berbicara di depan corong, ya? Iya. Depan corong? Depan mic. Kalau corong dikira gimana corong apa gitu? Terus dibilang depan corongnya? Iya kan? Banyak sih istilahnya ya. Iya. Itu tapi bahkan bisa nge-MC juga? Nge-MC alhamdulillah bisa insyaallah. Terakhir nge-MC di mana? Ini event grand opening sih. Grand opening brand gitu. Berarti acara informal dong? Iya, acaranya informal. Iya, informal kan? Iya, betul. Tapi pernah ngisi acara formal juga dong? Pernah, wedding. Lebih enak? Wah, acara ini sih yang non formal sih aku. Nggak bisa banget wedding, sumpah. Kayak trauma aku sekali doang. Aku tidak mengesampingkan atau gimana gitu. Cuman waktu itu pernah aku nyobain ngisi wedding sekali. Nggak pernah lagi. Nggak mau lagi aku walaupun ada tawaran. Kenapa? Cemburu sama pengantin? Enggak. Itu pasti sih. Kan rasa sedih kayak pengennya. Rasa berkecil hati saya gitu kan. Aku kapan? Lebih ke nggak tahu, kayak abang rasa bukan dunia abang gitu. Itu asik. Seriusan nggak bisa, kenapa ya nggak tahu ya. Jadi memang acara ragoknya. Iya.
Bener nggak tahu. Walaupun kata orang kayak kan ada teksnya nih tinggal baca, tetap aja kayak nggak bisa aja gitu. Jadi lebih enak di acara informal. Betul. Lebih bebas untuk timingnya juga, mungkin ngatur durasi waktunya segala macam, Nah, bercandanya apanya betul, gitu, betul. interaksinya. Heeh. Oke. Enggak, soalnya saya juga dulu pengalaman dipaksa jadi MC. Heeh, MC apa? Dipaksa tapi Oke. di acara sebenarnya acara perusahaan, acara formal perusahaan. Oke. Tapi brief yang datang ke saya membingungkan. Mhm. Tolong dibanyakin bercandanya ya. Oke lah. Karena ini acaranya kayak charity gitu, santunan ya perusahaan ngasih CSR ke anak-anak yatim dan sebagainya. Oke lah, bercandaan. Pas datang barisan paling depan tuh komisaris unggul. Aduh, begitu saya lempar jokes 1, 2, 3 nggak ada yang kena. Iya. Kan kalau di instansi tuh kayak bos nggak ketawa, bawahan nggak boleh ketawa gitu. Iya. Nggak enak mau ketawa. Jadi Pressure itu lumayan tuh, pressure banget tuh. Heeh. Nah, mungkin juga karena saya kurang latihan. Karena Mhm. emang itu kayak pertama kali juga disuruh jadi MC. Padahal itu berdua loh. Kita berdua kan kurang latihan gitu ya. Iya. Kalau Akang sendiri pernah nggak miss banget ketika MC di mana gitu? Salah data, salah tanggal, salah nyebut, suara mendadak habis. Biasanya salah baca ini, biasanya salah baca apa namanya itu? Kalau Gelar. gelar. Ah, iya Itu bahaya. gelar biasanya paling susah, apalagi kalau gelarnya bahasa Inggris kan. Oh, bener. Iya. Itu kalau salah tuh bisa disamperin panitia. Iya bener. Punten dibaca ulang minta maaf. Nah, berarti gini Kang, Akang kan penyiar nih, MC juga gitu. Itu kan 2 kerjaan yang memang bicara untuk banyak orang. Oke. Walaupun yang satu kan langsung, Iya, yang satu kan enggak, orangnya kelihatan. Kalau kita bicara public speaking nih, kita kan tema sekarang nih public speaking. Oke. Itu 2 kerjaan itu make banget teori public speaking. Itu pakai banget. Pakai banget, walaupun bentuk audiensnya beda. Bentuk audiensnya beda tapi bener-bener ngaruh. Jadi kayak bisa dibilang public speaking itu bener-bener modal gitu loh menurut aku. Bahkan nggak cuman untuk siaran atau untuk MC gitu. Kayak mungkin seorang dosen, guru juga kan mereka public speaking gitu. Jadi public speaking itu sebenarnya modalnya banget gitu. Dan kalau di radio aku rasa karena audiensnya beda nih. Kalau di radio tuh malah jadi tempat buat ngelatihnya gitu. Dari sebelum ada audiens tapi ngomongnya udah mulai lancar, tinggal langsung terjun ke orang yang banyak gitu. Memang kerasa beda banget tekanannya ketika ngobrol buat ketika ngomong di depannya banyak orang dengan nggak ada orang. Ya walaupun kita tahu ada yang denger di counter sih tetap naik nih, pendengar sekian nih gitu, tapi nggak ada orangnya ini santai we gitu seperti itu. Iya. Tapi kerasa kan ya maksudnya itu ada kerasa banget. juga gitu. Selama Akang menekuni karir ini ada hubungan public speaking nih. Ada ini nggak tokoh yang dikagumi atau dijadiin benchmark-nya apa nih? Oh, aku suka sama si ini nih, aku pengen niru gaya dia gitu. Kalau public speaking ya Iya, sejauh yang ini di public speaking. sebenarnya kalau public speaking tuh nggak ada yang ada paten gitu loh. Tapi aku kadang suka ngelihat kalau ada orang ngomong di depan, siapapun gitu. Contoh Akang gitu kan ngomong di depan, terus aku ngeliat gayanya kayak gini kok bagus. Jadi kadang inspirasi itu bisa datang dari siapa aja kalau aku. Apakah dari guru sendiri atau dosen sendiri yang dia ketika lagi ngomong bercandanya kayak gini, gaya bridging-nya kayak gini. Jadi bisa dari siapa aja. Jadi nggak ada yang paten aku harus kayak dia gitu. Aku sukain banget dia gitu. Jadi aku suka dari siapa aja gitu. Tapi salah nggak sih kan kalau kita niru misalnya aku suka nih gaya-gaya Najwa Shihab. Kalau menurut aku nggak salah karena nanti itu bakal amati tiru modifikasi sih. Nanti kita bakal nemuin pesona kita masing-masing gitu ketika pas perform, ketika pas public speaking. Kalau awal iya kayak dia, tapi kan lama-kelamaan kayaknya itu bukan aku banget deh. Jadi tiba-tiba nyari cara lain, aku lebih suka kayak gini, jadi punya tuh warna sendiri. Jadi pada awalnya tuh niru kesananya kita akan gelisah sendiri. Iya. Akan kayak nyari yang lain deh, coba digabung-gabung gitu. Bener. Kalau Akang pertama kali sempat gitu nggak? ATM juga nggak? Waktu siaran aku senior di kantor ada Kang Alan. Terus aku seneng juga kalau di Bandung tuh ada Dimas Ta. Dari jokes-jokesnya mereka atau cara bridging-nya mereka, caranya gimana, selama kelamaan tuh aku tuh bisa nemuin, kayaknya aku lebih sukanya ke sini deh, bercandanya ke sini deh, gayanya ke sini deh gitu. Tapi untuk awal tuh jadi patokan, oh bercanda kayak gini, oke gini, gitu. Bridging-nya kayak gini. Aku rasa kita tuh perlu nyontoh gitu kan, public speaking itu kan berarti berbicara ya Kang ya. Berbicara depan orang. Nah sebelum berbicara kita harus jadi pendengar dulu gitu kalau menurut aku. Iya. Kita dengar, oh kayak gini. Jadi kita tuh punya referensi ketika kita ngomong tuh, kita mau seperti apa, seperti kayak gimana gitu. Enggak langsung tiba-tiba lahir langsung ngomong public speaking kan bingung. Jadi kan harus banyak referensi baru kita kayak gini gitu. Ada contoh gitu menurut aku. Kalau misalnya Akang sekarang udah merasa diri haus kan? Wah ya kopi minum Bu. dulu. Kopi. Luar biasa, segala ada di sini ya. Ini yang Wih. iya, Mas yang nganterin ya, ya nggak apa-apa. Ditampia. Kamu nggak ngopi ya? Nggak ngopi. Kembali ke public speaking. Saya juga ngerasa bahwa dunia sudah bergeser nih. Oh iya. Orang-orang yang
tadinya tidak terlalu peduli sama, apa ya, bukan public speaking aja sih, tampil depan publik misalnya. Oke. Malu-malu. Sekarang dunia memaksa kita untuk berani tampil depan publik, kalau enggak kita yang tenggelam sendiri. Iya. Dulu waktu TikTok pertama muncul, saya inget banget orang itu, apa ya, kayak ngejek-ngejek orang-orang yang joget-joget depan kamera Ini nih. nggak jelas apaan tuh. Apaan nih nggak jelas anak muda, madesu, masa depan suram, no lab kayak gitu. Sekarang semua orang joget-joget depan kamera gitu. Jadi dunia Iya. bergeser gitu. Termasuk public speaking juga. Tiba-tiba sekarang semua orang ngomongin hook lah, Oh, ngomongin kayak harus ada pengetahuan khusus tentang ini, copywriting lah, tiba-tiba kayak kita semua dipaksa untuk mempelajari hal seperti itu. Oke. Jadi mau nggak mau dengan sosial media yang sekarang saya lihat ya emang kita kudu belajar karena walaupun kita maksa diri untuk nggak mau belajar, Iya. pada akhirnya kita yang akan kebuang sendiri nih. Oh, iya. Seperti itu. Kakak ngerasain fenomena itu nggak? Aku ngerasain. Aku setuju sih itu. Iya. Bener-bener bergeser banget kan ya public speaking atau konten, apalagi salah satunya TikTok tuh ya. Ah, iya. Ya kan, saya juga salah satu pelaku yang joget-joget tuh dulu. Sekarang? Masih joget-joget. Oke. Karena kebetulan aku main di konten juga, biasa konten juga di sosial media aku gitu. Nah, benar-benar bergeser sih kalau dari sosial media ya. Yang dulunya mungkin sosial media itu sekedar cuman asik-asikan joget-joget, ya udah bercanda doang. Tapi sekarang tuh malah jadi bergeser jadi bisnis. Malah geser jadi profesi, adanya influencer, selebgram, seleb TikTok atau apapun itu kan, YouTuber. Itu kan benar-benar bergeser banget gitu yang kerasa ternyata orang sekarang tuh yang awalnya juga nggak peduli dengan public speaking atau kepercayaan dia harus tampil depan umum, depan kamera, akhirnya mereka pada mau nggak mau ngikutin untuk goals-nya ke sana. Walaupun nggak semua, tapi rata-rata ada sih menurut aku. Yang emang sengaja kayaknya aku pengen jadi selebgram deh, aku mulai deh gitu. Ada mimpi untuk ke sana gitu. Ada mimpi jadi selebgram nih. Bener, karena bisa dibilang ya kalau dilihat dari contoh-contoh yang udah pada besar kan kayak easy money banget gitu ya. Jadi bisa cepat buka usaha, dapat mobil, dapat rumah. Jadi orang punya goals ke sana juga. Nah, kalau public speaking itu setuju kan kalau disangkutin sama public speaking? Iya. Kayak public speaking kan beralih gitu. Kalau di konten kan jadi hook-nya, 3 second hook lah gitu. Iya. Nah, kalau dari public speaking juga, apalagi kalau yang udah punya modal awal itu udah ada teori ilmunya gitu. Kayak kalau ketika orang kan kalau nge-MC tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jalan-jalan kemana? Nah, itu kan salah satu hook ya. Kalau di MC biasanya kan hook-nya adalah pantun, kalau gak bercanda gitu. Oke. Nah, ketika ke konten sebenarnya masih ilmu yang sama, cuman diaplikasiinnya ke sosial media gitu. Bergeser juga tapi ilmunya sebenarnya masih sama-sama aja menurut aku ya. Oke, berarti kan semua orang mesti ngerti public speaking kan ya? Nah, misalnya nih, misal aja, Akang cuma punya waktu 5 menit. Iya. Ngajarin orang public speaking nih. Misalnya ada 3 hal utama yang mau Akang tekankan ke mereka, itu apa? Pertama, kalau menurut aku tuh persiapan. Apa nih bentuknya? Persiapannya dalam bentuknya tuh nggak harus kita nyatat, kalau ada yang suka nyatat. Ngomongnya ini perkenalan dulu, karena udah ada gitu persiapan. Direkam di kepala biasanya kalau aku. Udah persiapan, menurut aku langsung ke latihan. Latihan tuh kalau ini beda konsepnya nggak spontan gitu ya. Kalau latihan, apalagi kalau presentasi atau apapun itu kan yang basic-basic, itu gampang banget tinggal nyobain aja terus di rumah gitu. Tapi tanpa teks gitu. Untuk persiapan sendiri termasuk riset juga mungkin? Iya, benar sih itu. Skrip wajib? Skrip, Bikin skrip. gimana orangnya sih. Tapi kalau aku saat awal tuh aku pakai skrip juga. Kayak bridging-nya mau apa, terus isi konten contoh ngebahas TikTok nih Kang gitu ya. Bridging-nya apa, terus konten TikTok-nya apa, terus nanti di akhir mungkin kalau pakai punchline-nya apa. Ini aku catat dulu gitu semua. Kalau karena susah nyatet banyak, biasanya per poin kalau aku. Oke. Kalau latihan sendiri ada step-stepnya nggak? Atau latihan sih yang penting ngomong aja atau gimana? Ada sih latihan lebih ke teknik public speaking dan teknik vokalnya. Kan kalau public speaking itu seni berbicara ya Kang ya setahu aku ya. Jadi seni kita berbicara gitu gimana. Walaupun kalau ngomong kan kita semua ngobrol juga bisa kan. Nah, tapi kalau vokal ini kan suara yang emang udah jelas dari kita, suara yang sekarang keluar gitu. Nah, tapi kalau teknik vokal tuh bisa jadi kayak beberapa pernapasannya, terus artikulasinya, penekanan nadanya, terus diksi, pemilihan katanya. Nah, itu ke teknik-tekniknya. Naik turun itu gimana Kang? Iya. Naik turun nada. Nah, contoh 1 sepatu, 2 sepatu, 3 sepatu kan kalau nadanya kan intonasi bisa middle, bisa low sama high gitu. Kan contoh kalau low gitu kayak halo. Kalau middle kayak ngomong bisa halo, kalau tinggi halo. Nah, jadi ada hal-hal itu yang biasanya aku pelajarin juga. Kalau formal kayaknya ini deh, low gitu. Terus bisa kalau penekanan contoh dari 1 kaki kan 1 kaki, 2 kaki, 3 kaki. Jadi kan ada yang satunya yang ditekan, ada kakinya yang kecil.
Atau duanya yang tinggi, kakinya yang kecil, atau kebalikan kayak gitu contoh. Penekanan, nada itu Mhm. bisa beda-beda, ketangkapnya sama orang tuh bisa beda ya feel-nya nanti. Iya iya. Biasanya itu ngaruh juga ke hook gimana kita nanti sama si audiens kan, karena public speaking ngobrol sama audiens ya. Contoh kalau ngomong, "Apa kabar?" Kan agak aneh ya. Aneh. Heeh. "Apa kabar?" Nah jadi pas di kabar gitu. Oke. Kan kalau ngeliat MC konser, "Apa kabar semuanya?" Kan nggak mungkin, "Apa kabar enggak, nggak gitu. Oke oke. Biasanya gitu, oke. "Apa kabar semuanya?" Nah kan gitu kalau artis atau apapun kan biasanya A-nya nih panjang gitu kan, Oke. tekannya di A-nya gitu. Itu beda penerapan nggak kalau waktu siaran radio? So far masih sama sih. Artinya perlu penekanan juga. Perlu banget. Sih, pause ya jeda. Iya jeda. Nah kalau untuk Heeh. jeda itu kan biasa banyak masalah ketika public speaking termasuk aku. Eh. Masih sampai sekarang juga suka belibet gitu. Hmm. Nah belibet kayak, belibet itu biasanya terjadi ketika si mulut kita sama si otak kita tuh nggak sinkron gitu kan. Mau ngomong, di otak tuh udah mau ngomong, besok harus ke Bandung nih, tapi mulut tuh udah cepet pengen duluan gitu. Besok harus, Ah, nah aku biasanya, oke, diam dulu, aku diam dulu. harus diam dulu. Diam dulu aku, biasa diam dulu, kalau siaran diam dulu. Bentar, aku suruh gitu, diam dulu, tarik nafas dulu, nah baru temponya turunin lagi. Nah kalau besok tuh, aku harus ke Bandung, nah gitu Oke biasanya. oke oke. Itu jeda, berarti Jeda. lebih ke diri sendiri ya? Mhm Kalau mhm. efek jeda ke orang lain, ke pendengar gimana? Kalau efek jeda nih, kalau untuk ke pendengar, biasanya karena penyiar tuh kan beberapa ada juga yang harus pace-nya tuh cepat, jadi kadang efek jeda tuh ngaruh ke info yang harus dikasih tahu. Contoh, "Oke guys, film Jumbo udah sampai ke 10 juta dan," nah dan pas dannya tuh stop langsung kayak, "Oke guys, jadi film Jumbo ini udah nyampe jadi film terlaris sepanjang masa di 10 juta." Jeda dulu. Oke. Wah gila banget ya, itu keren. Nah jadi 10 juta tuh langsung ditekan dan di-bold gitu loh kalau di Word tuh kan. Iya. 10 juta, wow. Jadi orang langsung ingat dulu, 10 juta. Ketika selanjutnya lagi baru penjelasan-penjelasan yang lain. Oke. Tadi saya ngerasain pas Kakak ngomong ada jeda di angka 10 juta itu saya ngerasa, pesan 10 juta itu kayak meresap langsung ke saya. Nah, Saya dipaksa memikirkan angka 10 juta itu. iya iya Wah, iya. 10 juta. Jadi, karena ada waktu sedikit ya, tapi Iya. itu cukup sebenarnya gitu. Bener Jadi banget, Kak. bagusnya memang untuk jeda-jeda itu dipakai kalau ada pesan penting, Pesan penting ya. coba dijeda dulu baru sambung lagi. Iya, aku setuju tuh. Betul, Oh, Kang. seperti itu ternyata. Enggak gitu juga sih, enggak gitu. Serem ya. Itu serem jatuhnya ya. Ya baiklah, saya nggak akan ngomong kayak gitu lagi, saya mau ngomongnya cepat aja sekarang mah ya. Enggak harus, tetap harus soft spoken. Tapi kayak gini, kita tadi ngomong belibet ya. Nah Mhm. itu apakah salah satu, apa ya, kebiasaan buruk orang kalau ngomong di depan publik? Nggak deng, nggak, termasuk nggak itu? Belibet tuh kan tadi beberapa faktor yang tadi ya. Ya Jadi ya kayak, ya ya. nggak sinkron, kalau nggak memang kurang persiapan. Bisa jadi betul, Kang, itu bisa Oh. jadi juga kalau kurang persiapan itu jadi kesalahan gitu, habit buruk gitu. Aku tuh pernah dapat quotes gitu dari, kakak senior aku, dia bilang, mentor aku juga sekaligus, dia bilang kalau, "Ketika kamu tampil tanpa persiapan, siaplah turun tanpa penghormatan," dia bilang Asik. kayak gitu. Nah kan kalau nggak ada persiapan, ending-nya belibet, ya Iya. udah pasti itu salahnya di situ gitu. Tapi kalau belibet natural padahal udah persiapan, gara-gara saking pusingnya, nggak apa-apa, ada teknik-teknik lain bisa jeda dulu, tarik nafas dulu. Apa ada ini nggak Kang, kebiasaan buruk lain selain belibet yang biasa terjadi kalau orang ngomong di depan publik? Ada nggak? Ini, kadang kita tuh nggak tahu siapa audiensnya. Nggak tahu siapa audiensnya? Lebih ke nggak bisa baca psikologis audiensnya, walaupun susah bukan anak psikologis nih. Heeh. Contoh kan kalau audiensnya anak-anak gitu, Ya terus tadi yang kejadian di saya meureun, ngejok 3 kali nggak ada yang kena, akhirnya gimana tapi sampai beres tapi kan akhirnya kita MC-nya? ngebawainnya formal. Oh langsung ganti ya? Kita formal aja deh gitu. Ini Iya. salah satu kelemahan itu juga ya, nggak menguasai audiens. Artinya gini, bapak-bapak komisaris dan direktur itu bisa bercanda juga tentu saja, tapi Betul. cara deliver joke-nya kayak apa itu kan yang Bener, penting. iya iya, bener. Karena saya lihat ada beberapa komika-komika yang, di spesialis korporat misalnya, itu Betul, kan setuju saya aku. siapa Cak Lontong misalnya kayak gitu. Itu kan berarti mereka bisa mendeliver. Berarti kelemahan salah satunya adalah yang tadi, kurang tahu psikologis audiens. Iya, siapa tuh audiensnya gitu. Oke. Iya. Pernah kejebak di hal kayak gitu? Alhamdulillah sejauh ini aku, nggak pernah sih sampai kejebak gitu. Pernah lupa teks? Lupa teks, oh pernah aku, sering sih kayaknya aku lupa teks. Tapi waktu itu nge-recover-nya gimana? Terus boleh ngasih tipsnya nggak kalau lupa teks gimana? Oke. Karena gini, kalau lupa teks itu kan berarti sesuatu yang harusnya penting untuk diucapkan. Iya iya iya. Iya, gimana? Itu lebih ke tipsnya improve aja langsung, jadi jangan kelihatan lupa boleh kalau formal kayak, selanjutnya mohon maaf sekali jika tadi ada kesalahan untuk informasi selanjutnya ini mengenai bla 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 bla. Mohon maaf untuk info selanjutnya ternyata untuk pemenang juara ini, jadi ada
say sorry dulu tetap. Kalau formal itu bisa. Iya. Tapi kalau non formal mah, aku biasanya kayak suka kalau lupa langsung improv aja kayak, sorry tadi lupa banget harusnya kayak gini, ternyata ini sorry." Bisa chill gitu. Kemampuan buat nge-recover itu latihan juga dong? Bener, Kang. Biasanya ngaruh bisa dibilang jam terbang sih menurut aku. Oke. Biar nggak kelihatan kayak, "Aduh gugup." Sefatal apapun kesalahan yang penting bisa nge-recover-nya dan jangan lupa tadi apa yang minta maaf gitu. Bener, saya sorry biasanya. Oke. Perlu nggak latihan depan orang dulu dan ini udah bener belum? Perlu nggak kayak gitu? Perlu. Oh perlu? Perlu menurut aku. Ke senior yang atau Iya, temen. kalau contoh aku punya naskah nih, "Kang saya nggak tahu nih, ini udah cocok belum? Akang udah lebih senior dari saya nih." Dibaca, "Ini bagus kayak gini, sok coba ngomong depannya dia," gitu. Atau kalau punya teman sahabat yang suka curhat-curhat, biasanya kan kalau cewek mah suka sesama cewek lagi kan ngobrol. Iya. "Kayak tes aku dong gitu, aku mau nge-MC." Iya gitu, kayak gitu? Iya, oke. Iya gitu. Oh gitu. Kebetulan teman saya cewek semua, jadi saya tahu gitu bener-bener kayak, "Ih tes dong, tes dong." Oh kayak gitu, cewek gitu. Temen Akang cewek semua? Iya. Oke. Cowok juga ada, Ada, oke. cewek cowok. Oke. Iya. 60-40 lah. Boleh saya lihat itu friend list IG-nya? Oh, Oke. izin kaki aku gini ya. Oh iya, aku juga mau gini sih sebenarnya, tapi nggak nyampe. Oh. Nggak boleh juga Nggak sih. enak lagi. Nggak bisa saya. Nggak bisa, terlalu banyak lemak. Kita lompat dulu ke perkampusan. Kalau di kampus suka nge-MC? Suka. Ini Atau malah dieksploitasi enggak nih? Di kampus alhamdulillah aku suka nge-MC. Nah malah fun fact-nya tuh aku selama di SMA tuh nggak pernah dipercaya untuk nge-MC. Cuman basicnya tuh aku emang di teater, Kang. Orang teater? Iya. Nah, ini mau dari mana? Dari kampus dulu atau dari teater dulu? Teater dulu dong, teater dulu. Karena itu bener-bener basic awal aku banget. Karena kan itu udah mulai jadi banci tampil ya. Wow gitu depan orang SMP tuh. Banci tampil SMP belum sembuh? Belum. Belum, masih kebawa tuh. Iya, jadi seneng banget tampil depan orang gitu. Nah, jadi udah mulai banyak ngomong depan orang lah gitu. Nah, jadi basic aku tuh di situ. Ketika masuk kampus, di kampus aku ikut teater yang teater murni. Udah gitu, aku masih suka ikut casting. Dari semua casting tuh aku selalu gagal, Kak. Film apa sih pengen tahu yang gagal itu gagalnya sih film apa sih? Misalnya Dilan. Dilan gagal. Dilan gagal. Tapi aku jadi ekstrasnya. Dan waktu itu aku inget banget jadi ekstrasnya jalan kaki tuh belakangnya Milea, taunya nggak diambil shootnya. Pas nonton, kok nggak ada gue ya? Udah nggak apa-apa sih. Kalau di film kepake nggak public speaking? Kepake. Gimana kepakainya? Dari cara kita. Atau di teater lah? Di teater. Kepake banget karena kan mereka tuh sama-sama ngomong di depan orang gitu. Walaupun sifatnya mungkin kalau film bisa jadi personal kalau yang nontonnya saya doang gitu. Oke. Gitu. Tapi kalau untuk teater biasanya kan sebuah pertunjukan yang nonton itu ratusan orang, ribuan orang. Karena kita bikin public speaking udah pasti insya Allah gitu. Biasanya kita percaya diri, Kang. Karena tips baru 2 nih. Nah yang ketiga tuh belum, terakhir adalah percaya diri. Kalau dikasih waktu 5 menit, percaya diri itu paling penting. Oh jadi tadi setelah latihan, persiapan, latihan, percaya diri. Membangun PD. PD bener. Nah, itu PD itu aku tuh terbangun dari waktu aku teater, kabaret, sampai ke public speaking, sampai ke film, sampai ke siaran radio gitu. Baru dari PD. Oh jadi karena latihannya cukup, persiapannya cukup, PD-nya terbangun. Betul. Orang yang tidak PD biasanya yang 2 di depannya itu kurang banyak, persiapannya kurang banyak. Iya. Dia merasa kurang banyak. Iya, nah bener Kang, ngomong persiapan kan teater sama film itu kan mereka tuh sesuatu hal yang perlu proses ya, penghafalan naskah. Nah itu kan jadi pembiasaan baca skrip. Jadi ketika mungkin ke skrip MC nggak terlalu sulit gitu, Kak. Orang introvert bisa jadi MC yang bagus nggak? Bukan bisa atau enggak sih sebenarnya. Mau atau enggak gitu. Kalau orang itu mau, dia pasti bisa. Kalau aku megang prinsipnya gitu. Iya, kayak aduh, aku nggak bisa nih jadi talent. Bukan nggak bisa, yang penting aku mau dulu. Ketika aku mau, pasti aku bakal effort gimana caranya biar bisa gitu. Mau dulu. Iya. Setelah mau, baru kita akan terdorong untuk usaha belajar sendiri tanpa harus disuruh-suruh, tanpa harus terpaksa. Contoh aja ini, Kang, mungkin kalau lihat siapa artis Raditya Dika ya, kita semua tahu kan kalau dia tuh cukup introvert, penulis gitu. Tapi ketika dia tampil di panggung, dia lagi stand up gitu, punya show-nya sendiri, tapi dia bisa gitu. Bahkan dia bisa menghibur banyak orang ya. Tapi semua orang juga tahu kalau dia itu adalah orang rumahan yang introvert gitu. Iya. Tapi dia ternyata bisa loh. Kita kan nggak tahu ya endingnya di backstage itu dia kayak apa. Nah, apakah dia langsung istirahat panjang? Iya. Apa kita nggak tahu ya. Apakah dia jadi nggak ngomong sejam dulu buat recover gitu? Bisa jadi kan? Bisa jadi. Kalau saya biasanya kalau dipaksa harus jadi MC itu biasanya nggak ngomong 3 hari. Itu hiatus sih kayaknya 3 hari nggak ngomong sih. Trauma kayaknya tuh. Ada trauma. Trauma terutama kalau dapat kritik langsung setelah turun panggung. Itu emang hal yang paling ngebetein sih. Baru turun kita masih capek nih. Iya. Digituin. Iya. Pernah. Menangani hal kayak gitu gimana? Oh, aku mah iya aja sambil ketawa karir. Iya. Oh gitu. Iya. Apalagi kalau kita beneran salah ya. Terima aja dulu. Iya, aku nerimain sih pasti. Kalau kayak gitu dapat kayak gitu nerimain aja. Karena kamu harus kayak gini dong, ini kayak gini.
Oh gitu, oh ya Bu, maaf Bu, minta maaf. Malah bisa aja langsung bisa langsung dikoreksi ketika acara masih berjalan, itu yang paling bete sebenarnya. Oh ya? Iya, Kayak gimana sih? ya contoh kayak lagi sambutan salah nih Kang, Aha. penyebutan namanya dengan Kang Hendra kayak salah turun, "Itu namanya salah loh gini." Pas naik itu kan mood tuh jadi hancur ya. Iya. Ya elah jadi males gitu nge-MC. Nah itu sebenarnya yang paling bete. Oke. Jadi emang baiknya mungkin kalau teman-teman nggak jadi panitia atau apa, mending after event-nya aja gitu. Nah itu masukan tuh buat yang panitia after event-nya aja pas evaluasi ya. Iya, kecuali emang yang fatal banget sih, jangan Fatal langsung sampai tamunya pulang karena tersinggung. Nah itu itu ngeri. fatal banget tuh. Oke. Berarti Sopan gini Kang, aja. kalau saya nangkepnya dari obrolan tadi ya, kalau misalnya kita emang dari awal PD-nya sudah di level ini misalnya. Iya. Ada yang naik dengan PD level ini, ada yang level ini gitu PD. Nah, ketika kita dapat error, dapat trouble, dapat teguran, seturun-turunnya juga down-nya ya kalau PD-nya udah di sini ya turun juga tapi yang enggak fatal banget enggak. Aku setuju tuh. Bener Kang, bener banget, 100% bener. Yang kayak gitu-gitu, percaya diri tuh perlu dilatih atau emang bawaan orok? Bawaan orok. Dia mah anaknya pede banget dari lahir ini gitu. Iya. Enggak tahu malu. Aku sih kayaknya bisa dibilang kalau dilatih ya karena aku tuh berani tampil depan orang tapi di depan keluarga tuh malu Kang. Gimana? Sumpah aku tuh depan keluarga, apalagi keluarga bapak gitu kan. Wah gitu. Depan keluarga contoh kayak nge-MC gitu. Gak suka disuruh nge-MC pas acara keluarga. Iya, aku tuh berani tuh kayaknya baru-baru sekarang. Kemarin aja waktu libur lebaran kemarin kan. Gak ada nge-MC, aku berani akhirnya ngomong gitu depan. Gak tau kenapa malu Kang saya depan keluarga tuh. Cuman kalau di keluarga tuh mungkin pengen santai aja, gak pengen kerja. Itu salah satunya. Terus kayak malu karena ya keluarga tahu juga sih kalau aku nggak mau diem. Mungkin dulu tuh SD tuh aku tuh nggak berani nyanyi di depan keluarga tuh, aku selalu diem di kamar atau di kamar mandi nyanyi tuh. Tapi ketika ketahuan kayak malu banget joget-joget tuh ke depan orang. Tapi makin sini kayak udahlah orang udah pada tahu juga aku seperti ini gitu. Kayak iya sih. Jadi aku udah nerima juga gitu. Takut ada nggak penerimaan itu mungkin menurut aku sih. Oh itu ya sebenarnya ini jadi curhat nih. Sebenarnya kalau yang namanya tidak diterima ya. Kalau tidak diterimanya oleh keluarga recover-nya agak susah. Itu bener. Iya kan? Mungkin itu ya jawabannya. Mungkin itu jawabannya. Iya. Saya emang keren banget sih kalau menyimpulkan sesuatu. Lebih enak solo atau duet di panggung? Kondisional sih kami kadang. Gimana? Bingung ya kalau enak, soalnya pertanyaannya sulit ya. Kalau saya lebih suka duet. Karena saya tinggal nanya dia yang jawab biasanya. Oh iya. Jadi bagaimana acara kita sekarang? Oh iya benar. Oke, siapa aja yang hadir hari ini? Oh iya benar itu. Bagian nembak ya. Iya, Wih, abis ini bakal siapa nih? Kalau dia nanya, wah sepertinya coba Anda jawab pertanyaan itu. Balik lagi ke dia gitu. Tapi saya bingung nih kalau di duet, oke ayo seru gitu bisa. Kalau sendiri seru juga, mungkin sendiri tuh lebih enaknya kayak tuh bisa lebih luasa gitu. Obrolan tuh bisa lead-nya tuh di aku gitu contoh. Nah kalau di duet itu lebih kita harus bisa membagi gitu. Kan ada aja Kang MC yang egonya lebih tinggi. Gitu kan. Iya yang dia lebih alpha, lebih dominan gitu. Jadi kayak yaudah aku bagian nimpalin doang gitu. Tapi so far kalau kita nemu tandemannya yang pas, itu malah bakal seru. Malah kita kayak mending duet terus gitu. Emang sebenarnya gini, kita kan sering banget ngelihat ada acara host acara di TV segala macam gitu ya. Yang tipenya tuh duet. Ya 2 orang hostnya gitu. Iya. Lebih enak kalau duet itu yang setara atau yang salah satu tugasnya nimpalin doang, yang satu lebih dominan, mending mana? Mending harus yang ada satu nimpalin doang gitu. Karena biasanya kalau lagi duet nge-MC, selama aku nge-MC gitu sama temen-temen di siaran, pasti satu tuh leadernya gitu. Terus tetap harus ada leadernya ya? Iya, satu leadernya yang terus ngarahin ke benang merahnya ke sana. Terus kita lagi ngomong gini, saya tiba-tiba bagian nyeletuknya aja gitu. Oh oke. Dia ngarahin kayak gitu dong, kalau nggak dia yang nyeletuk, yang leader nyeletuk, dia yang kayak udah jauh dari benang merah set, bawa lagi ke sini, kayak gitu. Oh iya, satu bagian lead-nya, satu bagian justru bagian kalau saya sih bilang nebelin Bener. gitu. Kalau nggak mancing jokes kan bisa dia kalau jokes. Jadi justru lebih enak kalau salah satu jadi leader ya. Betul. Dan itu harus diobrolin duluan, jangan sampai nggak ada briefingnya. Mungkin Akang punya ini nggak saran lah buat teman-teman di UT lah yang pengen belajar soal public speaking, yang kesananya mungkin turunannya ada yang pengen jadi MC, ada yang pengen jadi penyiar, jadi pengajar juga perlu kan ya? Oke, pastinya sih aku pernah ikut seminar public speaking juga ketika orangnya tuh bilang public speaking itu bisa dibilang itu tuh datang dari kemauan gitu. Jadi kita emang harus mau dulu Kang gitu. Ketika kita mau, insya Allah kita bisa gitu. Terus jangan pernah berhenti nyoba, 1 kali gagal nge-MC, 2 kali gagal nge-MC, nyoba lagi terus aja. Karena pasti gagal.
Iya. Pasti ada gagalnya? Banget, pasti Ah. ada banget, gitu. Pasti Oke. aja nggak nyampe jokes-nya, ada aja yang kayak gitu. Terus aja dicoba terus, bener-bener harus gigih dan gak nyerah tuh aku tuh baru nemu gitu. Ketika udah dewasa baru nemu, oh harus kegigihan tuh apa kan ternyata kayak gini. Terus, kita sebelum kita berbicara depan orang, kita harus jadi pendengar dulu. Ini hal yang aku dapat ketika aku di radio. Karena aku tuh basic awalnya itu bukan latihan penyiar atau aku ikut broadcasting sekolah, tapi aku tuh pendengar Kang, dari pendengar. Aku tuh pure dari pendengar, aku seneng denger radio, seneng dengerin penyiar, sampai akhirnya aku bisa jadi penyiar gitu. Jadi dari pendengar dulu, baru aku jadi ngomong. Itu ya, pendengar dulu, pendengar penting ya? Iya. Iya, oke Kan oke. kalau penulis mah mungkin Kang harus seneng baca dulu Iya, juga. heeh heeh Itu heeh. kan ya, Akang gitu ya mungkin ya? Iya Seneng iya. baca pasti kan ya? Iya. Seneng baca, akhirnya Akang nulis kan ada Mhm inspirasi. mhm Nah, mhm. kalau speaking sama Pendengar dulu. Dari pendengar kita mungkin pengen ngikutin, Mhm, lalu mulai belajar bener. dan nyobain. Nyobain dan pasti bisa aku yakin sih, nggak ada yang nggak mungkin, nggak ada juga kata terlambat gitu. Dan inget temen aku tuh pernah bilang kayak gini, waktu KKN, "Mana emang enak ya bisa ngomong cenah." Lah emang nggak bisa mana? Maksud aku gimana? Kan semua orang bisa ngomong ya. Iya iya Maksud aku iya tuh kayak, iya. ketika mana bisa ngomong depan orang, Mhm. mana jago public speaking, 50% masalah hidup mana itu selesai. Alah, segitunya. Angger kalau hutang nggak dibayar mah ya Iya, udah. anggar we. Tapi pada intinya bener ada hal yang harus bisa komunikasiin, jangankan dari public speaking atau kerjaan atau apa pun. Dari hubungan aja, Hubungan ini hubungan harusnya di tengah hubungan tadi nih. hubungan percintaan ya, kalau kurangnya komunikasi, penting dalam hal contoh kalau kita punya pasangan, biasanya cowok tuh kalau lagi kita main ke kafe, cowok tuh nggak mau pesan menu, karena dia nggak bisa bayarnya gimana. Wah, nggak tahu Agak ya. males tuh. Bener kan? Tuh lihat mereka tuh relate Kang yang cewek-cewek tuh. Biasanya ada beberapa cowok yang, Gimana cowok nggak suka menu? maksudnya kayak, "Sok aku yang bayarin tapi kamu yang ke kasir." Aku nggak bisa, kita harus ngomong apa, Oke aku oke. nggak tahu harus pesen apa, aku harus ngomong gitu. Berarti kalau cari jodoh tuh bukan yang butuh, tapi yang mau. Nah, Ya kalau belum ada yang mau gimana? tuh, Yang apa iya. ya? Yang bilang terserah selalu cowok. Yang bilang, oh kita kan menghormati cewek ya? Iya, benar. Enggak, aku nggak mau ini jadi debat Iya, jadi iya, debat. bahaya nih ini. Bahaya, Kang. Ya kita closing aja kalau kayak gitu. Iya. Kita lanjutkan debatnya di ending. Enggak. Jadi teman-teman semua, tadi ngobrol kurang lebih berapa ya? 4 jam ya kita ngobrol. Cuman ini udah di-cut. Iya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu Kang Gaga lagi di Amin. kesempatan lain. Amin. Sampai ketemu di Eureka Talk episode selanjutnya, kita ngundang Bill Gates ya kayaknya. Temen ya. Oh, Elon Musk juga ya. Ya, Elon Musk, kita duet aja gitu, Aduh. duet. Enggak masalah. Oke. Sampai ketemu, jangan kemana-mana dan jangan lupa subscribe channelnya ya.